Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua orang warga Padang Pariaman ditemukan meninggal dunia hanyut di sungai. Warga Padang Pariaman resah karena banyaknya anjing liar. Keberadaan anjing liar di Nagari Limau Purut, Kecamatan Lima Koto Timur, Padang Pariaman, kini semakin mengkhawatirkan. Jumlahnya makin hari makin bertambah, tanpa diketahui dari mana datangnya. Anjing-anjing tak bertuan ini berkeliaran di dalam pasar Nagari dan di lingkungan permukiman. Meski terlihat bukan seperti anjing gila, namun masyarakat resah dengan kondisi ini. Pasalnya dalam sepekan, dilaporkan 3 warga Limau Purut yang digigit anjing liar. Warga yang terkena gigitan telah ditangani petugas kesehatan. Kalau pergerakan anjing liar, ya kalau pada saat ini ya cukup mengkhawatirkan di samping jumlahnya banyak. Dengan adanya kejadian masyarakat yang telah digigit sebanyak 3 orang, tentu menjadi kekhawatiran dan kecemasan bagi masyarakat yang lain. Gitu. Jadi dalam beberapa hari ini, dalam kurun satu minggu belakangan ini, itu sudah ada warga kami yang menjadi korban, yaitu berjumlah 3 orang. Dan 2 orang pertama itu dalam satu hari. Satu hari paginya ada satu yang kena dan siangnya pun ada satu lagi warga kami yang kena. Warga berharap kepada aparat terkait bisa mengatasi persoalan ini sebelum timbulnya korban jiwa. Sebab anjing-anjing liar tersebut bisa saja membawa rabies yang bisa menular ke manusia melalui gigitannya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan Pantai Padang Jumat petang kembali berujung ricuh. Pedagang dibantu warga sekitar menyerang petugas hingga terjadinya perang batu. Bentrokan ini dipicu adanya informasi jika seorang pedagang yang ditertibkan diinjak petugas di atas mobil. Mendapati kabar itu, warga geram dan menyerang petugas menggunakan batu dan kayu. Akibat insiden ini, belasan personil Satpol PP Padang terkena lemparan batu. Satu di antaranya luka-luka hingga harus dievakuasi ke klinik di lokasi kejadian. Tak hanya itu, puluhan warga juga mengepung klinik tersebut. Tak berselang lama, sejumlah petugas kepolisian dari Polresta Padang akhirnya tiba di lokasi meredam dan membubarkan masyarakat yang tersulut amarah. Yen, salah seorang pedagang akhirnya mengklarifikasi atas isu kejadian tersebut. Ia mengaku tidak diinjak petugas, namun hanya mempertahankan kursi dagangannya ketika disita petugas di atas mobil. Dia kena injak, cuma dia mempertahankan kursi, itu bukannya ini naik toto. Tapi di suara ada orang tadi ini kena dia. Tidak ada, ini kan naik toto kan, kursi dia turun, tak turunan kursi dan, karena kursi dan yang bawa turunan kursi dan. Itu, ini persan barang ini kan jadi ini. Kan nak ada pengikirasan itu kan? Enggak. Pada saat rekan-rekan dari Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban pedagang di seputaran Purus, terjadi miss antara warga, pedagang, kaki lima dan Satpol PP hingga terjadi kericuhan sehingga antara Satpol PP bersembunyi di klinik utama ini. Kita mendapat informasi langsung ke TKP, lokasi kita amankan, kita lakukan penggalangan terhadap warga dan habis. Bentrokan serupa juga terjadi pertengahan September lalu saat petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima di Pantai Purus Padang. Tujuan penertiban ini melarang pedagang kaki lima berjualan di lokasi pantai yang menjadi tempat berwisata dan bermain pengunjung. Alfi melaporkan dari Padang.
Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan Pantai Padang, Jumat petang kembali berujung ricuh. Pedagang dibantu warga sekitar, menyerang petugas hingga terjadinya perang batu. Bentrokan ini dipicu adanya informasi jika seorang pedagang yang ditertibkan diinjak petugas di atas mobil. Mendapati kabar itu, warga geram dan menyerang petugas menggunakan batu dan kayu. Akibat insiden ini, belasan personil Satpol PP Padang terkena lemparan batu. Satu di antaranya luka-luka hingga harus dievakuasi ke klinik di lokasi kejadian. Tak hanya itu, puluhan warga juga mengepung klinik tersebut. Tak berselang lama, sejumlah petugas kepolisian dari Polresta Padang akhirnya tiba di lokasi meredam dan membubarkan masyarakat yang tersulut amarah. Yen, salah seorang pedagang akhirnya mengklarifikasi atas isu kejadian tersebut. Ia mengaku tidak diinjak petugas, namun hanya mempertahankan kursi dagangannya ketika disita petugas di atas mobil. Daun juga nak jinjak, cuma ini mempertahankan kursi. Itu bukannya ini naik toto. Tapi di suara ada orang tadi ini karena dia. Tidak ada. Ini kan naik toto kan. Kursi dia turun. Itu orang tak turun kursi dan. Karena kursi dan buat turunan kursi dan. Itu ini persoalan barang ini kan jadi kayak. Kan nak ada kekerasan itu kan? Enggak. Pada saat rekan-rekan dari Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban pedagang di seputaran Purus, terjadi miss antara warga, pedagang kaki lima dan Satpol PP yang terjadi kericuhan sehingga antara Satpol PP bersembunyi di klinik utama klinik ini, dan kita mendapat informasi langsung ke TKP, lokasi kita amankan, kita lakukan penggalangan terhadap warga dan habis. Bentrokan serupa juga terjadi pertengahan September lalu saat petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima di Pantai Purus Padang. Tujuan penertiban ini melarang pedagang kaki lima berjualan di lokasi pantai yang menjadi tempat berwisata dan bermain pengunjung. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk memastikan tahapan pemilu serentak 2024 mendatang berjalan aman, ratusan personil Polres dan KPU Pasaman Barat menggelar simulasi di halaman kantor KPU. Simulasi ini memperagakan sistem pengamanan, mulai dari pengamanan pencoblosan hingga terjadi kerusuhan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dimulai dengan peragaan aktivitas pencoblosan di tempat pemungutan suara yang awalnya berjalan lancar, mendapat protes dari salah satu peserta pemilu. Petugas memperagakan cara pengamanan kotak suara, juga evakuasi petugas TPS, PPK, hingga anggota KPU yang berada di lokasi. Simulasi dilanjutkan dengan peragaan pengamanan jika terjadi kericuan hingga bentrok massa dengan petugas. Sejumlah peralatan dan petugas bersenjata lengkap disiapkan menghadapi kondisi yang sudah semakin parah. Menurut Kapolres, simulasi ini bertujuan untuk menguji kesiapan anggotanya serta peralatan yang tersedia, supaya jika kondisi terburuk terjadi, polisi dengan cepat bisa mengatasinya. Sesuai dengan SOP kami ingin memberikan gambaran kepada masyarakat, juga kepada anggota, bahwa kita nanti pelaksanaannya pun juga akan di KPU. Jadi di samping untuk kita menguji SOP yang sudah ada, kita juga memberikan gambaran kepada peserta pemilu dan juga kepada seluruh personil Polres Pasaman Barat. Kita sudah tahu di mana posisi, apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Seluruh personil sudah mengetahui tugasnya masing-masing. TPS kita untuk pemilu 2024 itu sebanyak 1.286 TPS dan pemilih kita 206.654 pemilih. Jadi dari persiapan personil kita untuk tahapan pemilu 2024 itu cukup kita pastikan maksimal. TPS di Pasaman Barat berjumlah 1.286 dengan lebih dari 200.000 pemilih yang akan menyalurkan hak suara dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif bulan Februari mendatang.
Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.